Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon jemaah haji Indonesia yang tahun ini berangkat, ketemu lagi dengan saya, Dr. Nirwan Satria, spesialis anestesi. Pada sesi ini kita akan membahas bagaimana upaya kita untuk menjaga kesehatan, untuk tetap bugar selama dalam penerbangan dari tanah air sampai ke tanah suci. Para jemaah yang dirahmati Allah, perjalanan dari tanah air ke tanah suci itu berkisar antara 8 sampai 9 jam. 8 sampai 9 jam. Nah, ada beberapa hal yang mesti diingat untuk supaya kita tetap bisa menjaga kesehatan kita selama di penerbangan. Yang penerbangan itu lama. Nah, hal-hal yang mesti kita ingat adalah yang pertama adalah ketika saat pesawat akan take off, yaitu akan naik, di mana nanti yang mesti kita perhatikan ini adalah perbedaan tekanan udara di bawah dengan tekanan udara di atas. Ini berakibat adalah perbedaan tekanan itu akan berpengaruh kepada gendang telinga kita. Gendang telinga kita akan bisa sangat sakit sekali, ini tergantung orangnya juga, bisa akan sangat sakit sekali sampai pada keadaan yang berdenging. Nah, untuk menghindari ini, perbedaan tekanan ini supaya tidak menyebabkan gendang telinga kita terasa nyeri, berdenging, itu adalah ketika waktu pesawat mau naik atau pada waktu pesawat mau take off, itu mulut tetap diusahakan terbuka. Ada udara yang masuk ke dalam mulut, karena dalam mulut, tenggorokan sampai telinga itu ada saluran. Nah, itu kita bisa mencegah untuk nyeri telinga. Nah, makanya ketika waktu pesawat akan take off, akan naik, itu biasanya pramugari akan membagikan permen. Nah, guna itu adalah selama pesawat akan naik tinggi, ketika perubahan tekanan udara yang tiba-tiba itu, tujuannya permen dibagi kita adalah kita mengunyah permen, mulut supaya tetap terbuka. Jadi ada udara yang bisa juga keluar masuk lewat mulut. Nah, makanya ketika permen dibagikan jangan disimpan, tapi dimakan, dan juga jangan makannya di atas atau makannya belum belum pesawatnya belum naik, belum take off, permennya sudah habis. Nah, kalau umpamanya permen tidak ada, bisa juga dengan selama waktu pesawat naik itu, usahakan mulut kita tetap terbuka. Itu yang pertama. Berikutnya lagi adalah yang perlu diingat juga, ini adalah jemaah-jemaah yang gelombang kedua, yaitu gelombang kedua ini adalah jemaah yang langsung di tanah sucinya langsung ke Mekah, yaitu langsung melakukan umroh kedatangan. Nah, ini sudah mulai ada yang di embarkasi sudah mulai pakai ihram, padahal telah ditetapkan mikot bagi jemaah Indonesia adalah di Yalamlam. Di Yalamlam. Nah, sebetulnya di Yalamlam itu, tepat di Yalamlam itu biasanya ada pengumuman, nanti akan diumumkan oleh kru pesawat bahwa sebentar lagi kita akan berada pada posisi ketinggian sama posisinya dengan Yalamlam. Nah, pada waktu itu sebetulnya kita berihram, kemudian masang niat haji. Nah, pasang niat haji pada waktu berihram itu. Nah, saat sekarang ada kebijakan untuk gelombang kedua ini ada yang sudah pakai ihram dari embarkasi. Nah, persoalannya adalah
pesawat itu adalah dingin gitu ya. Pesawatnya dingin, pakai ihram. Nah, saran saya adalah, tapi jangan lupa gitu ya. Sarannya adalah kepala, kemudian yang terbuka itu bagi jemaah laki-laki yang pakai ihram itu kan terbuka sebagian gitu ya, bagian bahu terbuka, itu sangat dingin sekali. Nah, sebelum sampai ke Yalamlam sebetulnya aman itu perjalanannya aja sampai itu ya 8 sampai 9 jam. Jadi kalau dari embarkasi sudah pakai ihram AC gitu ya, bisa nanti malah tidak nyaman, bisa kedinginan, bisa hipotermi gitu ya, kedinginan dan hipotermi. Nah, untuk itu bagi jemaah yang sudah pakai ihram sampai sebelum pasang niat di Yalamlam ya pakai selimut atau pakai jaket gitu ya. Nah, tapi ketika sudah disampaikan bahwa sebentar lagi kita akan berada pada posisi Yalamlam, maka pada waktu itu kita sudah berihram ya, berihram, dan tentu para jemaah kita sudah mendapatkan bimbingan dari petugas hajinya bagaimana berihram dan berniat. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah karena perjalanan kita jauh gitu ya, 8 sampai 9 jam. Oh ya, tadi yang untuk jemaah gelombang pertama yang ke Madinah ini tidak ada persoalan gitu ya, tidak ada persoalan, ya pakai saja jaket, pakai saja selimut gitu ya. Nah, jadi jemaah gelombang pertama yang langsung ke Madinah yang tidak pakai ihram ini tidak ada masalah. Nah, berikutnya adalah kita melakukan perjalanan jauh 8 sampai 9 jam. Nah, ini harus juga jangan selalu duduk gitu ya. Duduk selama 8 jam sampai 9 jam itu duduk di pesawat dengan duduk statis, duduk aja, itu bisa menyebabkan darahnya, sirkulasi darahnya kena gravitasi ya, terganggu, dan bisa kita kenal dengan nama penyakitnya deep-vein thrombosis. Itu kalau itu kejadian, itu bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah vena gitu ya, penyumbatan pembuluh darah vena. Nah, untuk menghindari jangan sampai kejadian ini, itu setiap 2 atau setiap 3 jam itu silakan olahraga ringan ya, berdiri, jalan-jalan di pesawat, jalan pesawat, gerakkan kaki, senam-senam ringan gitu ya, senam-senam ringan. Dan biasanya kalau petugas biasanya juga petugas kesehatannya atau petugas hajinya juga nanti akan membimbing, akan mengajak dan mengingatkan para bapak ibu supaya melakukan olahraga ringan selama di atas pesawat. Nah, jadi jangan tetap duduk ya, duduk tidur selama 8-9 jam itu tidak sehat ya. Bisa terjadi deep-vein thrombosis. Itu penyumbatan pembuluh darah vena. Nah, itu kalau kejadian juga bisa macam-macam kejadiannya. Bisa nanti kaki menghitam gitu ya, karena menyumbat, aliran darahnya terlancar, tersumbat, oksigen tidak ada lagi ke sana, dan itu bisa kakinya sel-sel kakinya mati, dan tidak mungkin juga bisa jeleknya bisa diamputasi gitu ya, diamputasi. Nah, untuk itu setiap 2 atau 3 jam lakukan peregangan otot, jalan-jalan gitu, gerakan kaki dan tangan, supaya jangan kita statis. Jadi itu yang ketiga. Berikutnya adalah yang perlu diingat juga dalam perjalanan yang jauh ini, itu nanti kru pesawat pramugari itu ada mengasih makanan ringan sekali dan makanan berat sekali, makanan nasi ya, nasi yang disiapkan oleh kru pesawat. Nah, setiap makanan yang dikasih oleh petugas pesawat, kru pesawat, itu jangan disimpan, langsung dimakan. Begitu dibagi langsung dimakan dan dihabiskan. Jangan disimpan terus masukkan ke dalam tas. Wah, ini bagus kemasannya untuk oleh-oleh gitu ya. Nah, jangan.
langsung dimakan, langsung dihabiskan. Nah, berikut juga adalah yang perlu diingat, perjalanan jauh ini, dingin lagi AC-nya, itu nanti akan menyebabkan keinginan buang air kecil. Jangan ditahan, buang air kecil. Ketika ada rasa buang air kecil, pengen buang air kecil, jangan tahan, tetaplah pergi ke toilet. Nah, bagi bapak yang pakai ihram, ibu yang pakai ihram, jaga ihramnya kalau ke kamar mandi, kalau ke toilet, ya, ke toilet pesawat. Nah, ini toilet pesawat bagi jemaah yang belum pernah menggunakan toilet pesawat, itu jangan malu-malu bertanya kepada temannya, bertanya kepada pramugari bagaimana cara mempergunakan toilet di atas pesawat, bagaimana untuk membersihkan toiletnya, bagaimana untuk mengambil airnya, bagaimana untuk membersihkan setelah buang air kecil. Kalau tidak tahu cara membuka pintu toilet, menutup pintu toilet, terus membersihkan toilet, jangan malu-malu bertanya kepada petugas, baik kepada petugas kloter maupun kepada kru pesawat. Karena jangan juga karena tidak tahu buang air kecil sembarangan di kamar toilet gitu ya, di toiletnya. Jangan. Jadi ketika ada rasa ingin buang air kecil, jangan ditahan. Karena kalau ditahan itu malah nanti akan menimbulkan persoalan kesehatan juga gitu ya. Menimbulkan persoalan juga. Makanya di atas pesawat disediakan toilet. Nah, itu untuk apa? Jadi begitu ada rasa ingin buang air kecil atau buang air besar, itu silakan ke toilet. Kalau tidak bisa memakai toilet, jangan ragu-ragu bertanya bagaimana cara membuka pintu toilet, kemudian setelah masuk bagaimana cara menutupnya, kemudian bagaimana membersihkan toiletnya, kemudian bagaimana memakai airnya. Nah, itu kalau tidak tahu silakan ditanyakan kepada petugas. Setelah tahu baru laksanakan memanfaatkan memakai toilet dengan baik. Nah, berikutnya juga adalah karena ini perjalanan jauh, hal-hal yang juga mungkin nanti akan terjadi itu adalah jet lag. Jet lag itu adalah karena perjalanan jauh, kemudian perbedaan jam yang cukup signifikan antara tanah air dan tanah suci itu 4 jam. Jadi di tanah air itu lebih dulu 4 jam dibandingkan tanah suci gitu ya. Jadi Indonesia itu lebih duluan 4 jam. Nah, ini kalau kita tidak bisa mensiasati itu ada namanya jet lag gitu ya. Sampai di sana perasaan nggak nyaman, harus jam tidur nggak tidur. Kenapa? Karena belum bisa beradaptasi jam biologis kita, jam 8 di sini gitu ya. Soalnya di sana masih jam ini, di Indonesia jam 8, di sana masih jam 4 gitu ya. Karena Indonesia lebih duluan 4 jam. Nah, supaya kita jangan ada jet lag, itu 1 jam sebelum kita mendarat di tanah suci, baik di Jeddah ataupun di Madinah, jangan kaget tiba-tiba bangun gitu ya, tiba-tiba mendarat. 1 jam, usahakan 1 jam ya, yang nggak mungkin juga tidur, apalagi jemaah gelombang kedua kan di Yalamlam itu dibangunkan gitu ya. Nah, waktu akan mendarat berarti udah mulai berusaha beradaptasi, kemudian kita sampai di tanah suci. Nah, jadi itu para calon jemaah Indonesia yang tahun ini berangkat ke tanah suci, mari kita ya jaga kesehatan kita walaupun di atas pesawat itu selama 8-9 jam dari tanah air sampai tanah suci. Jadi yang pertama adalah waktu take off atau pesawat akan naik, supaya gendang telinga tidak sakit, mulut dibuka gitu ya. Nah, kalau ada permen, kunyah permen,
artinya tujuan tanpa sadar itu mulutnya kebuka. Kalau tidak ada permen, ya buka aja mulut gitu ya, sambil buka mulut, buka tutup. Supaya apa? Supaya gendang telinganya tidak sakit karena perbedaan tekanan udara di bawah dan waktu akan naik. Kemudian yang kedua adalah bagi jemaah gelombang kedua yang pakai ihram, jangan sampai hipotermi. Dan ini sebelum ya lam-lam tetap pakai jaket gitu, atau pakai selimut, jangan sampai kedinginan, jangan sampai hipotermi. Berikutnya adalah usahakan setiap 2 atau 3 jam lakukan pergerakan ringan, jangan sampai terjadi deep-vein thrombosis, penyumbatan pembuluh darah vena, jangan sampai. Nah, untuk itu ya gerakan kakinya, jangan kaku gitu ya, gerakan. Jadi jalan ringan di pesawat. Kemudian ya olahraga gitu ya, olahraga ringan, senam. Nanti diingatkan oleh petugasnya juga gitu ya. Saya titip kepada teman-teman yang bertugas, yang mendampingi jemaah kita yang di kloter, ayo ajak jemaah kita ini melakukan olahraga ringan di atas pesawat. Jangan sampai perjalanan 8-9 jam itu membuat jenuh gitu ya, stres gitu ya. Dinikmati perjalanannya. Kemudian yang berikutnya itu adalah jangan menahan buang air kecil. Jadi ketika ada rasa buang air kecil, ya silakan aja ke toilet. Bagi yang belum bisa bagaimana cara mempergunakan toilet, jangan ragu-ragu untuk bertanya bagaimana membuka pintu ke toiletnya, pintu toiletnya, kemudian bagaimana cara menutupnya, kemudian bagaimana cara membersihkan, ditanya. Nah, kemudian supaya jangan jet lag juga gitu ya, sejam sebelum jangan tidur ya. Ini mungkin yang gelombang pertama ya, yang ke Madinah, yang tidak perlu diingatkan di lam-lam gitu ya. Tapi bagi jemaah gelombang kedua ya pasti di lam-lam dibangunkan untuk apa? Ya untuk berniat haji, kemudian menjaga ihram gitu ya. Haji, ihram dan niat gitu ya. Niat haji dan ihram di posisi di atas ya lam-lam. Mungkin ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi jemaah haji Indonesia. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga fisik, karena ibadah haji adalah ibadah fisik. Mudah-mudahan lancar proses hajinya, tetap sehat, dan bisa melaksanakan semua kegiatan haji. Saya Dr. Dewa Satria, Suasana Sesi, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.